Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Bromo Kidul 02. Salam dan bahagia. Yang terhormat Bapak Supran SPD selaku Kepala SD Negeri Bromo Kidul 02. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta tenaga pendidikan SD Negeri Bromo Kidul 02. Marilah kita pertama-tama mendengarkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan tidak ada halangan suatu apapun. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Saya di sini sebagai CGP menyampaikan hasil dari pembelajaran saya di modul 1 ITEK. Diseminasi budaya positif. Bapak Ibu Guru, saya di sini tidak menggurui, tetapi saya hanya menyampaikan hasil dari pembelajaran saya yang sudah saya pelajari dalam kegiatan CGP. Jadi kita di sini tuh saling belajar untuk sharing dalam kegiatan pembelajaran siswa. Perkenalkan, ini fasilitator saya, Ibu Susi Laniseh, dan pengajar praktek saya, Ibu Enda Karniti. Bapak Ibu, sebelum kegiatan dimulai, saya akan membacakan susunan acara dalam kegiatan ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyampaikan materi. Ketiga, tanya jawab. Dan keempat, penutup. Kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk acara yang kedua. Sebelum materi, mari kita melakukan tes speaking dulu. Ini dilihat dulu, kemudian nanti kita tutup. Sudah semangat ya? Ini ada pertanyaan tematik. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian pertanyaan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ini di tema disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala modal yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia
maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup atau tumbuh kekuatan kodrat anak. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kemudian konsep-konsep budaya positif. Konsep-konsep budaya positif itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar. Kelima, keyakinan kelas. Keenam, restitusi atau posisi kontrol. Nanti ada 5 posisi kontrol. Yang selanjutnya, segitiga restitusi yang dapat menyelesaikan masalah pada murid. Lanjut, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswanya. Kemudian perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Bapak Ibu nanti di sebelahan ya, yang berperan sebagai A dan ada yang berperan sebagai B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga untuk meminta Anda memberikan benda tersebut yang Anda genggam itu agar B bisa membujuk, mengancam, maupun menghardik, merayu, menyuap apa saja yang agar dapat membuka kepalan pada tangan Anda, si ayah. Terus kemudian apa yang terjadi? Ya ini perubahan paradigma teori kontrol. Teori kontrol itu teori pilihan, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu hanya ilusi kontrol. Perubahan paradigma stimulus. Ini teori pilihannya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini dilihat dari stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan saya dengan sama dengan kita. Kemudian stimulus respon tadi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain hanya bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat pendidikan legal. Metode berpikir menang atau kalah. Kemudian teori kontrol atau pilihannya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku tadi, teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Setiap perilaku itu pasti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi teori pilihannya, teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, tidak orang lain.
Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya atau pilihannya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terutama diri orang tersebutlah yang dapat mengontrol dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Itu pada hal teori kontrolnya ada kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Itu teori kontrolnya model berpikir menang kalah. Lanjut. Ini tapi yang A dan B ini ya boleh membujuk, menggoda, mengkritik, tetapi hasilnya itu tergantung dengan si A. Kita tidak bisa mengontrol atau membujuk orang lain kecuali atas dasar keinginannya sendiri. Terus ini tadi udah ya. Andai kan Anda menjadi A, apa yang Anda lakukan? Lalu andai kan Anda menjadi B, apa yang Anda lakukan? Ini tadi sudah ya. Pastinya yang A itu memperkuat agar kepalanya tidak terbuka. Dan B walaupun diraih oleh B, tapi dia memiliki memiliki kekuatan untuk tidak membuka kepalanya. Ini kesimpulannya. Sekeras apapun kita untuk mengubah orang lain, kita tidak bisa mengubah orang lain, hanya orang tersebutlah yang dapat mengubahnya. Ini disiplin positif. Disiplin positif teori kontrolnya dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita garisbawahi. Kemudian ini ada semua perilaku memiliki tujuan. Dengan memberikan teori motivasi itu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsiknya yaitu untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, terus untuk menghargai diri sendiri. Ini motivasi intrinsik, menciptakan nilai-nilai kebajikan, universal dan berkeyakinan kelas. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu ada 5 posisi kontrol, yaitu pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian kita menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan aktivitas, validasi kebutuhan, kemudian menandakan keyakinan. Yang keempat, realitas atau kebutuhan. Kebutuhan kita memang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang beda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1, bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Terus, apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Maka makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hadapi. Namun dalam sebuah budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia seperti pemaksaan.
D adalah nilai kebijakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Tujuan disiplin positif itu untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa, semua murid kita, agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa, dari dalam diri siswa sendiri, sehingga akan berdampak panjang, memiliki dampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hubungan maupun media. Lanjut, nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bangsa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggunakan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Motivasi dari diri sendiri, dia akan berpengaruh ke hal yang positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya. Beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan keluarga, berpengalaman dan kreatif. Ini nilai kebajikannya ada perbedaan ya. Toleransi ini ada contoh ya. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keikutsertaan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini merujuk pada profil pelajar Pancasila. Materi selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan pembagian restitusi. Tadi ya, ada hukuman, pertanyaan tematiknya tadi ini motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Kusadiano untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dia percaya. Yaitu motivasi berperilaku untuk jika ada seandainya ada ini, nanti kalau kamu tidak bekerja sehat, kamu akan dihukum tulis 10 kali atau yang lainnya. Terus nanti kalau dia rajin mengerjakan sehat, nanti kamu akan mendapatkan hadiah. Itu motivasi perilaku manusia, seperti itu. Kemudian ini teori motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Ini yang sesuai dengan tujuan disiplin positif adalah motivasi internal. Apa sih motivasi eksternal itu? Ya tadi, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu dari luar. Dan ini mendapatkan imbalan jika melakukan sesuatu, itu termasuk motivasi eksternal. Yang motivasi internal itu dari diri sendiri, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nanti kalau saya melakukan ini akan mendapatkan apa, itu dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Merdeka menurut J.J. Piranto. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga dapat buat memerintah diri sendiri. Dia akan memerintahkan diri dia sendiri,
bukan dari orang lain. Ini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu ini, dampaknya itu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan mendukung, kemudian penghargaan mengurangi kekelatan, ada penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak dan ini hukuman oleh penghargaan itu dapat penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Berarti kita memberikan penghargaan itu tidak untuk menumbuhkan motivasi dari anak, tapi dia dapat menurunkan kualitas, bukan dari diri dia sendiri. Terus kreativitasnya itu mematikan kreativitas, kemudian mengurangi motivasi dari diri sendiri. Bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan itu diingat beberapa hal. 1. Memberi pengakuan secara khusus. Terus memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian, kemudian memberi pengakuan secara konsisten, fokus pada proses ini untuk program kebajikannya. Ini contoh pengakuan pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat murid baru di kelas kita itu memberikan bukannya. Terus pembukaan yang kedua, saya menghargai nilai kebajikannya itu kepedulian. Terus situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu tugas kelompok. Pembukaan ucapan terima kasih untuk itu sudah masuk. Ucapan terima kasih itu termasuk nilai kebajikan, rasa tanggung jawab. Situasinya pada saat kamu memperkenalkan dan berserahkan dengan itu ucapan terima kasih kepada murid. Lanjut, ini tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi. Ini jika ada yang terlambat, ini termasuk hukuman atau konsisten. Terus yang kedua, lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, itu termasuk hukuman atau konsisten. Yang ketiga, murid meminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran berjumlah. Ya, ini termasuk apa? Kalau mencatat, terus lari, ini disesuaikan dengan kegiatan pelajaran apa ini. Jawabannya sudah disimpan ya, catat saja. Lari 100 kali. Mencatat 100 kali. Maaf. Mencatat 100 kali di dalam buku saya tidak akan terlambat. Ini termasuk hukuman karena tidak efektif untuk memberikan motivasi. Lanjut yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, ini juga termasuk hukuman. Meminta siswa untuk push up 15 karena tidak memakai masker di sekolah, ini juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini kan dia berjalan
pernyataan ini itu dalam pelajaran PJOK saja, pemanasan pelajaran PJOK itu lari mengelilingi lapangan, kemudian dia mengikuti pemanasan dengan lari mengelilingi lapangan. Lanjut, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Jadi tidak ingin disakiti, kan setiap anak itu tidak ingin disakiti. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lebih lama. Kadang kalau kita memberikan hukuman kepada murid itu murid akan merasa ingat terus sampai kapanpun itu akan ingat. Kemudian anak membenci kedisiplinan, dia itu tidak disiplin, diberi hukuman malah tidak semakin disiplin. Kemudian paksaan, terpaksa, jangan itu karena terpaksa, benar anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu anak akan berbuat bohong, akan bersikap bohong. Kemudian dia akan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu kalau anak mendapatkan hukuman. Kalau anak mendapatkan konsekuensi, itu sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dia akan memperbaiki dirinya sendiri. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu saja, tidak seperti hukuman yang akan terus menerus. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan untuk tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, untuk memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi maupun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi untuk menyelesaikan masalah. Yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, dia akan kembali ke kelompoknya. Ini identitas gagal. Hukuman itu termasuk identitas gagal, sesuatu yang menyakitkan tadi. Murid akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Peraturan adalah kamu harus, itu pemaksaan pada murid. Kemudian identitas sukses itu pada disiplin, konsekuensi dan restitusi. Tadi ya, konsekuensinya sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk jangka pendek, korban bisa diabaikan, murid tidak nyaman, pengobatan hanya berjalan pada waktu pendek, jangka waktu yang pendek. Kemudian murid akan menghormati peraturan. Itu konsekuensi itu bersifat netral. Kalau hukuman tadi bersifat negatif. Kemudian yang bersifat positif adalah restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan, menguatkan untuk anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapat ganti, anak mendapatkan penguatan, masalah terpecah
dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin redup dan anak-anak pun tak salah melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Bagaimana Bapak, setuju atau tidak? Bapak Ibu, setuju atau tidak? Tidak. Oh tidak. Mengapa? Karena akan membuat mental si siapa tadi? IPA. Si IPA akan semakin down. Bukannya seharusnya guru kan memberi semangat bagi anak yang lagi dibully ya, istilahnya. Ya tidak, karena Tindakan Pak Seno salah, intinya tindakan Pak Seno kurang tepat. Ya. karena dia akan menjatuhkan atau mempermalukan anak. Dia akan mengingat terus menerus ya. Ya, selamanya akan diingat. Ya, betul. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Itu Mas Aka. Hukuman bagi saya. Ya betul. Ini termasuk Pak Seno memberikan hukuman kepada IPA. Mengapa? Mengapa? Karena IPA tidak bisa menjawab pertanyaannya sehingga dia dikasih hukuman. Pada saat itu dia sudah jatuh mental di saat dia menjawab dengan suara gagap. Ya karena menjatuhkan mental si anak. Ya betul. Ya lanjut materi selanjutnya. Keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Mengapa tidak aturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas ini? Mengapa kita harus memiliki peraturan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita harus memakai helm saat memakai kendaraan roda 2? Selain untuk keselamatan diri sendiri dan itu merupakan mematuhi aturan lalu lintas. Yaitu peraturan lalu lintas agar kita selamat diri sendiri. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu apa? Mengapa? Karena kita untuk menghindari virus atau sesuatu yang sedang saat ini kemarin seperti adanya COVID untuk kesehatan diri kita sendiri maupun orang lain. Ya betul, itu untuk menghindari diri kita sendiri dari virus COVID ya. Pertanyaan ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa? Dengan adanya kita datang tepat waktu dalam menentukan peraturan itu akan membuat latihan kita sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan tidak akan merugikan teman-teman yang lain. Itu muncul dari diri sendiri. Untuk ini termasuk motivasi intrinsik ya untuk diri sendiri. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini peraturan kelas. Peraturan kelas itu lebih luas. Kita buat keyakinan kelas untuk menciptakan lingkungan positif. Kalau lingkungan positif sudah terlaksana, nanti akan tercipta budaya positif. Mana yang merupakan keyakinan? Mana yang merupakan keyakinan kelas yang sebelah kesepakatan kelas yang ini atau yang ini? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa, aktif dalam pembelajaran tertib. Kemudian kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman
Yang putih. Ya, Putih. yang putih atau yang hijau? Kalau yang hijau itu bukannya peraturan. Ya kan ini kan kalau yang hijau itu kan bisa di peraturan. ya kalau tadi seperti Peraturan ini, secara umum itu. Ini kan ini kalau lebih ke spesifik. Kalau ini lebih yang ke spesifik. Kalau ini lebih umum kemudian untuk menciptakan lingkungan positif. Kalau lingkungan positif sudah tercipta itu akan menciptakan budaya positif. Berarti ini yang hijau atau yang putih? Kesepakatan. Keyakinan kelas. Yang putih. Yang putih. Yakin yang putih. Kalau hijau menurut saya kan itu peraturan yang dilaksanakan secara umum satu sekolahan. Kalau yang kelas kan keluarga kelas kita sendiri. Tak benar tak salah. Saling ya di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tapi lebih ke yang hijau. Kalau keyakinan kelas dia akan menggunakan kata-kata yang positif seperti itu. Terus ini kegiatan mendalami keyakinan kelas. Keyakinan kelas dengan tabel T dan Y. Ini ya. T itu ada 3, T ada 2, tampak seperti maupun tidak tampak seperti. Itu peraturannya tampak seperti maupun tidak tampak. Yang tidak tampak itu ditulis, kemudian yang tampak itu juga ditulis. Kemudian menggunakan tabel Y. Yang terlihat itu apa? Kemudian yang terdengar itu apa? Perilakunya itu seperti apa? Seperti itu. Nih, Y. Ini yang tabel Y. Hormat. Ini yang Y. Terdengar itu contohnya. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, itu seperti yang terdengar kesehariannya. Kemudian terima kasih, tolong, boleh minta pinjam, itu yang terdengar dalam kelas. Dia terlihat, apa yang terlihat? Yang terlihat itu apa? Seperti memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, atas izin orang yang memiliki barang. Kemudian mendengarkan dengan seksama, itu akan terlihat kalau siswa tertib, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Kemudian perilakunya apa perilaku yang akan dilakukan itu seperti contohnya ini memberikan salam hormat, jabat tangan, kemudian memberikan ruang kerja, waktu kumpul yang tenang, seperti sopan santun juga. Ini tabel Y. Contohnya, tampak seperti itu datang tepat waktu, yang tidak tampak itu sering hadir terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, yang tidak tampak seperti itu tak acuh pada teman dan guru. Intinya tampak seperti itu yang positif dan tidak tampak seperti itu yang negatif yang tidak kita inginkan. Ini peraturannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya mengembalikan buku ke tempatnya termasuk apa? Kebiasaan. Jadi simpan dulu ya jawabannya. Ya, yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunduk giliran, menggunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, ini jawabannya. Selalu kembalikan buku di tempatnya itu memiliki rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti dia menghormati orang lain. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dia juga menghormati orang lain, ya, menghormati teman-temannya dan gurunya. Dilarang melakukan kekerasan juga menghormati orang lain dan juga dapat menjadi
kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, realita kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kebutuhan setiap orang itu memang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tidak ada orang itu yang orang sama. Setiap orang pasti ada perbedaan. Ini perbedaannya. Kebutuhan ini kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, itu kebutuhan terima. Kemudian yang ketiga kebutuhan penguasaan, itu pengakuan atas kemampuannya. Keempat, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan apa sih yang dia pilih itu. Terus 5, kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Terus ini ada kasus Buria, guru kelas 6 di sekolah permai sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Buria, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ya, ini dalam konteks penerapan disiplin positif, dia harus mencari tahu alasan Agus mengapa Agus tidak seperti itu, untuk mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Agus lapar, orang tuanya tidak membawa bekal makan siang, jadi dia berkebutuhan bertahan dulu. Dan teman Agus, kalau Agus bersifat seperti itu, teman Agus jadi memperhatikan Agus, dia mendapatkan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, Agus hanya iseng, hanya menggoda temannya dan senang membuat temannya merasa kesal. Kalau dia seperti itu, dia senang kalau temannya marah maupun kesel. Itu dia berkebutuhan kesenangan, dia memenuhi kebutuhan kesenangannya. Kemudian yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal dari orang tuanya karena menunya sama. Dia berkebutuhan untuk kebebasan. Kalau dia dibekali dengan bekal yang sama, mungkin dia bosan, terus dia tidak merasa bebas. Yang kelima, dia merasa hebat karena temannya merasa takut dan menuruti keinginannya. Itu pengakuan atau penguasaan. Ini materi posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya itu: 1, sebagai penghukum; 2, membuat orang merasa bersalah; 3, sebagai teman; 4, sebagai monitor atau pemantau; 5, sebagai manajer. Ini 5 posisi kontrolnya. Identitas gagal itu dikontrol dari luar, itu masuk dalam identitas gagal kalau kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Itu seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu menghukum. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, itu termasuk menghukum. Kemudian membuat rasa bersalah, itu berceramah. Seharusnya kamu, ibu kecewa, bapak kecewa kalau kamu seperti ini. Ya, itu membuat rasa bersalah. Murid akan merasa bersalah. Terus identitas berhasil atau sukses, itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Itu sebagai teman dan pemantau. Sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan ibu merayu seperti merayu, agar dia mau melakukannya. Nanti itu ketergantungan juga. Terus apa efeknya? Itu rasa hormat kepada guru itu berkurang. Kemudian yang kedua itu pemantau, menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Menyesuaikan diri bila diawasi.
dia akan menyesuaikan diri bila diawasi. Tapi kalau tidak diawasi, dia tidak melakukannya. Itu seperti memantau. Ini yang identitas berhasil atau sukses dari kontrol diri, yaitu menghargai diri sendiri dengan posisi kontrol sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menguatkan pribadi, kemudian mulai meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Apa yang kami yakini? Menanyakan keyakinan kelas, keyakinan pada diri sendiri. Itu bisa membuat untuk mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri, diri sendiri. Kemudian ini pertanyaannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Ini siapa yang mengatakannya? Posisi kontrolnya. Kalau saya merasa saya kecewa sekali, itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak benar, tidak pernah benar, itu termasuk dengan menghukum. Ayolah, tapi dari posisi kontrolnya itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Itu hanya memantau, hanya sementara saja ya. Kalau tidak mendapatkan stiker, dia tidak mau melaksanakannya. Itu sebagai pancingan saja. Bagaimana kamu tidak menyelesaikan masalah ini? Ini termasuk manajer karena menanyakan alasan apa kepada muridnya. Kemudian kamu selalu yang paling akhir, ini termasuk pendukung. Lanjut materi selanjutnya, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bentuknya segitiga, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu seperti apa? Seperti contohnya ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, memberitahu dengan halus. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah dulu. Validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu termasuk validasi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian setelah berhasil memvalidasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu urutan dari segitiga restitusi, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dilanjutkan menanyakan keyakinan. Ini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, ini contohnya, contoh guru. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak itu juga pernah membuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu bisa tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu pertanyaan yang dapat disampaikan kepada murid kita untuk menstabilkan identitas. Ini validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau untuk bertahan hidup. Kata-kata
yang dapat, ini contohnya, contoh kata-kata yang dapat disampaikan kepada murid. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkannya? Kamu butuhkan tanpa harus memukul. Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi kata-kata yang dapat diucapkan oleh guru. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas dapatnya itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu untuk menanyakan keyakinan kelas. Ini pertanyaannya yang diajukan biasanya ditemukan oleh seorang pemantau atau manajer. Apa kamu ingin berbuat lebih baik? Apa saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa membuka kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kemudian, kapan kamu siap untuk mulai juga? Terus peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan, peraturannya apa? Itu termasuk sebagai seorang pemantau dan manajer. Lanjut. Ini praktek penerapan spirit institusi yang sudah saya lakukan kepada murid saya dengan 2 kasus. Bapak Ibu bisa mendengarkannya ya. Ini kasus yang ketiga.
di dalam kelas saya menggunakan validasi identitas, kemudian validasi, menerapkan keyakinan kelas. Ini sudah dari presentasi saya sampai di sini. Untuk acara yang ketiga adalah acara tanya jawab. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya, silakan Bu An, ada pertanyaan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya berkaitan dengan apabila tanggapan segitiga restitusi sudah kita laksanakan, kemudian anak tersebut masih mengulangi lagi, apa tindakan yang dapat kita lakukan terhadap segitiga restitusi? Ya. Saya jawab ya, apabila sudah melakukan segitiga restitusi, namun anak tersebut masih melakukan atau mengulangi lagi ya, kemungkinan dalam kita melakukan segitiga restitusi itu masih ada yang terlewat atau masih ada yang belum tuntas, belum kita laksanakan secara mendalam. Dan apabila tahapan segitiga restitusi tersebut sudah dilaksanakan, kita perlu menelusuri jejak dari anak tersebut, dari segi lingkungan, keluarga, masyarakat, maupun dari kehidupan sehari-hari anak tersebut. Bahkan dari psikis anak atau kesehatan mental. Kadang ada anak yang trauma seperti itu, kemudian ada anak yang memiliki kebutuhan lain seperti tidak ada perhatian dari orang tua, terus nanti dia mencari perhatian dengan teman-temannya, kadang seperti itu. Bisa diterima bukan? Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya bagaimana jika anak-anak itu sudah membuat suatu keyakinan, tapi masih ada anak-anak yang belum melaksanakan keyakinan. Ya, jika anak-anak Sudah sudah membuat keyakinan kelas, tapi masih ada anak-anak yang belum mau. ya masih ada yang belum mau. Kadang anak juga ada yang bisa menerapkan, kadang ada yang belum bisa menerapkan. Kita dapat meyakinkan kepada murid tersebut mengenai keyakinan kelas yang sudah disepakati dan membuat kesepakatan kepada murid tersebut bersama teman-temannya. Karena dia kan sudah tidak melaksanakan kesepakatan yang sudah disepakati, keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nanti kan ada sanksi kalau temannya tidak melaksanakan kesepakatan keyakinan kelas tersebut, itu akan mendapatkan apa, itu bisa dibicarakan dengan teman-temannya sekelas dan anak tersebut. Karena keyakinan kelas itu dibuat oleh anak sama-sama dengan guru kelas untuk anak dan dilaksanakan oleh anak juga. Sanksinya juga ditetapkan oleh anak di dalam kelas tersebut. Keyakinan kelas juga dapat diubah atau direvisi sesuai dengan kebutuhan kelas masing-masing. Bagaimana Bu? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Menginjak acara yang keempat adalah penutup. Izinkan saya menyampaikan gagasan tiada daging yang tak retak. Apabila ada tutur kata saya yang tidak berkenan di dalam hati Bapak dan Ibu sekalian, sekiranya memaafkan kesalahan dan kekeliruan dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kelas Bapak dan Ibu semuanya. Marilah kita tutup acara dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak dan